Bayangkan seorang gadis muda yang tumbuh di tempat yang penuh dengan keyakinan mendalam dan tradisi yang kuat. Inilah dunia Kat Nyak Dien. Dia lahir pada tahun 1848 di Lampadang, sebuah desa di wilayah Fis Mukim, Aceh Besar. Keluarganya bukan sembarang keluarga. Mereka adalah bagian dari bangsawan Aceh. Ini berarti dia tumbuh dikelilingi oleh rasa hormat dan kehormatan. Ayahnya, Teuku Nanta Setia, adalah pemimpin yang kuat dan bijaksana di komunitasnya. Dia mengajarkan banyak hal penting, bukan hanya tentang menjadi wanita bangsawan, tetapi juga tentang keyakinannya, Islam, dan pentingnya membela kebenaran. Dia dikenal karena kecantikannya, tetapi lebih lagi karena kecerdasan dan kemauan kerasnya. Sejak usia sangat muda, Kat Nyak Dien menerima pendidikan yang baik. Ini tidak umum bagi semua gadis pada waktu itu, tetapi keluarganya percaya pada kekuatan pengetahuan. Dia mempelajari Al-Quran, mempelajari ajarannya tentang keadilan, keberanian, dan ketekunan. Pelajaran-pelajaran ini akan menjadi fondasi seluruh hidupnya, kompas moral yang akan membimbingnya melewati masa-masa tergelap. Dia belajar tentang sejarah Aceh, kerajaan yang bangga yang selalu gigih melindungi kemerdekaannya. Kisah-kisah pahlawan pemberani dan penguasa kuat ini menanamkan benih patriotisme di hatinya. Cinta untuk tanah airnya yang kelak akan berkembang menjadi tekad yang tak tergoyahkan untuk mempertahankannya dari musuh manapun. Komunitasnya melihat sesuatu yang istimewa dalam dirinya. Dia bukan hanya gadis yang pendiam dan patuh. Dia memiliki semangat yang membara, rasa ingin tahu yang melampaui tembok rumahnya. Dia menyaksikan ayahnya memimpin rakyatnya. Dia mendengarkan diskusi para tetua, dan dia memahami kompleksitas politik dan kekuasaan. Paparan awal terhadap kepemimpinan ini membentuk karakternya secara mendalam. Dia belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi tentang memiliki hati yang kuat dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada prinsip-prinsipnya. Didikannya mempersiapkannya untuk kehidupan yang penting, meskipun tidak ada yang bisa memprediksi jalan luar biasa yang terbentang di depannya. Bahkan, sebagai wanita muda, pilihannya menunjukkan kecerdasan dan karakter kuatnya. Banyak pria bangsawan melamarnya, tertarik oleh kecantikan dan status keluarganya. Tapi Kat Nyak Dien berpikir, dia tidak hanya mencari suami, dia mencari pasangan. Ketika dia masih sangat muda, dia menikah dengan Teuku Cek Ibrahim Lamnga, seorang pemuda dari keluarga bangsawan terkemuka lainnya. Ini bukan hanya persatuan dua orang, tetapi aliansi dua keluarga berpengaruh. Praktik umum yang memperkuat tatanan masyarakat Aceh. Rizal pilihan yang jadi panggung untuk babak besar pertama dari kisahnya yang luar biasa. Kehidupan Kat Nyak Dien bersama suaminya Teuku Ibrahim Lamnga dimulai dengan kebahagiaan dan harapan. Mereka adalah pasangan muda, penuh impian untuk masa depan mereka dan masa depan Aceh. Pernikahan mereka dibangun atas dasar saling menghormati dan nilai-nilai bersama. Teuku Ibrahim adalah pria yang berani dan cerdas, seorang pejuang yang sangat berkomitmen pada rakyatnya dan tanahnya. Ia dan Kat Nyak Dien memiliki cinta yang mendalam untuk Aceh dan tradisinya. Mereka menjalani hidup mereka, dan tak lama kemudian keluarga mereka bertambah dengan kelahiran seorang putra. Itu adalah masa damai dan kebahagiaan pribadi, sangat kontras dengan badai yang sedang berkumpul di Cakrawala, badai yang akan mengubah hidup mereka dan sejarah Aceh selamanya. Kehidupan damai ini hancur pada tahun 1873. Belanda, kekuatan kolonial dengan kekuatan militer yang besar, menyatakan perang terhadap Kesultanan Aceh. Mereka ingin menguasai seluruh kepulauan Indonesia, dan kerajaan Aceh yang merdeka dan kaya menghalangi jalan mereka. Invasi Belanda sangat brutal dan cepat. Mereka datang dengan senjata modern, kapal-kapal besar dan ribuan tentara. Mereka percaya bisa menaklukkan Aceh dengan cepat, tetapi mereka meremehkan semangat rakyat Aceh. Rakyat Aceh dari sultan di istananya hingga petani di ladang bangkit untuk mempertahankan tanah air mereka. Bagi mereka, ini bukan hanya perang memperebutkan wilayah. Ini adalah perang suci untuk mempertahankan iman, kebebasan, dan cara hidup mereka. Ketika panggilan perang bergema di seluruh desa, Teuku Ibrahim Lamnga tidak ragu. Sebagai seorang pejuang dan pemimpin, ia tahu itu adalah tugasnya untuk berperang. Ia meninggalkan istri dan anak kecilnya untuk bergabung dengan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Ini adalah momen pengorbanan besar bagi Kat Nyak Dien. Ia harus mengucapkan selamat tinggal kepada suaminya, tidak tahu apakah ia akan pernah melihatnya lagi.
Tapi ia bukanlah wanita yang hanya akan tinggal diam dan menangis. Api patriotisme yang telah menyala di masa mudanya kini membara terang. Ia sepenuhnya mendukung keputusan suaminya. Hatinya dipenuhi ketakutan akan keselamatannya dan kebanggaan yang luar biasa atas keberaniannya. Sementara para pria pergi ke garis depan, Kat Nyak Dien mengambil peran yang berbeda, tetapi sama pentingnya. Ia menjadi sumber kekuatan bagi para wanita dan anak-anak yang tertinggal. Ia mengorganisir dukungan untuk para pejuang, membantu mengumpulkan makanan, obat-obatan, dan perbekalan. Ia menginspirasi orang lain dengan tekadnya yang tak tergoyahkan, mengubah rumahnya menjadi pusat gerakan perlawanan. Ia berdoa untuk keselamatan suaminya dan para pejuang lainnya, tetapi doanya tidak pasif. Doanya dipenuhi dengan tekad yang kuat untuk melihat Aceh merdeka. Invasi Belanda telah mengubahnya dari istri bangsawan menjadi tokoh kunci dalam perjuangan kemerdekaan, sebuah transformasi yang baru saja dimulai. Perang melawan Belanda berlangsung lama dan melelahkan. Para pejuang Aceh, meskipun kalah jumlah dan persenjataan, bertempur dengan keberanian luar biasa. Teuku Ibrahim Lamnga adalah salah satu komandan paling terkemuka di medan perang, memimpin pasukannya dalam serangan berani melawan pasukan Belanda. Kat Nyak Dien, yang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman bersama anak dan penduduk desa lainnya, mengikuti berita perang dengan harapan cemas. Dia mendengar kisah kepahlawanan suaminya tentang kejeniusan strategisnya dan semangatnya yang tak tergoyahkan. Setiap cerita mengisi hatinya dengan kebanggaan, tetapi juga dengan ketakutan yang terus-menerus dan menggerogoti. Kehidupan seorang istri pejuang adalah kehidupan yang penuh penantian, kehidupan yang penuh doa agar berita selanjutnya bukanlah berita yang paling dia takuti. Kemudian, pada tanggal 29 Juni 1878, berita yang ditakuti itu tiba. Teuku Ibrahim Lamnga telah gugur dalam pertempuran di Gle Tarum. Dia meninggal sebagai pahlawan, berjuang untuk kemerdekaan rakyatnya. Ketika Kat Nyak Dien mendengar kematian suaminya, dunianya runtuh. Kesedihan itu luar biasa, beban yang menghancurkan yang bisa membuat siapapun hancur. Dia telah kehilangan pasangannya, ayah dari anaknya, pria yang dicintainya. Rasa sakit itu bersifat pribadi dan mendalam. Namun saat dia melihat wajah-wajah wanita lain yang juga kehilangan suami, putra, dan saudara mereka, kesedihan pribadinya mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih kuat. Itu menjadi kesedihan bersama bagi seluruh bangsanya. Pada saat keputusasaan yang paling dalam itu, sesuatu di dalam diri Kat Nyak Dien berubah. Air mata kesedihannya berubah menjadi api kemarahan dan tekad. Dia melihat Belanda bukan hanya sebagai tentara musuh, tetapi sebagai penghancur kebahagiaannya, membunuh suaminya dan penindas rakyatnya. Berdiri di sana di tengah kesedihan kolektif komunitasnya, dia membuat sumpah khidmat. Dia bersumpah bahwa dia akan melanjutkan perjuangan. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan beristirahat sampai Belanda diusir dari tanah Aceh. Ini bukan hanya janji yang dibuat dalam kemarahan, itu adalah sumpah suci, komitmen untuk menghormati pengorbanan suaminya, dan untuk memastikan bahwa dia tidak mati sia-sia. Sumpah ini mengubah segalanya. Kat Nyak Dien tidak lagi hanya seorang pendukung perlawanan. Dia sekarang adalah seorang pejuang dengan haknya sendiri. Kesedihannya tidak melemahkannya, itu menempanya menjadi baja. Dia menolak untuk dianggap sebagai janda tak berdaya. Sebaliknya, dia menyalurkan rasa sakitnya menjadi tekad tanpa henti untuk melawan. Dia mulai berpikir seperti seorang ahli strategi, merencanakan seperti seorang komandan. Kehilangan pribadinya telah menyulut api yang akan menerangi jalan bagi perlawanan Aceh selama beberapa dekade mendatang. Belanda telah membunuh seorang pejuang Aceh yang hebat, tetapi dengan demikian mereka telah membangkitkan yang lebih hebat lagi. Legenda Kat Nyak Dien, pejuang wanita, akan segera dimulai. Setelah kematian suaminya, Kat Nyak Dien tidak larut dalam kesedihan. Dia maju menjadi simbol perjuangan Aceh yang terlihat dan kuat. Semangat dan komitmennya yang tak tergoyahkan menginspirasi para pejuang yang tersisa. Mereka melihat dalam dirinya semangat Aceh, semangat yang menolak untuk ditaklukkan. Dia berkeliling dari desa ke desa, kata-katanya yang kuat menyulut kembali api perlawanan kemanapun dia pergi. Dia mengingatkan rakyat tentang apa yang mereka perjuangkan, tanah mereka, keyakinan mereka, dan kehormatan mereka. Dia bukan lagi hanya janda Teuku Ibrahim. Dia adalah jantung pemberontakan, seorang pemimpin yang dihormati bukan karena kelahirannya yang mulia,
tetapi karena dedikasinya yang gigih. Pengaruhnya yang semakin besar tidak luput dari perhatian. Para pemimpin Aceh lainnya melihat potensinya. Mereka menyadari bahwa karisma dan tekadnya adalah aset berharga bagi upaya perang. Salah satu pemimpin ini adalah Teuku Umar, seorang pejuang karismatik dan cerdik yang dikenal karena keberaniannya dan taktik militernya yang brilian, meskipun terkadang tidak terduga. Dia adalah kerabat jauh Kat Nyak Dien dan telah lama mengagumi kekuatan dan semangatnya. Dia sangat terkesan dengan penolakannya untuk menyerah pada kesedihan dan seruannya yang kuat untuk melanjutkan perjuangan. Dia melihat dalam dirinya semangat yang sama, seseorang yang berbagi cintanya yang mendalam untuk Aceh dan kebenciannya yang membara terhadap Belanda. Teuku Umar mendekati Kat Nyak Dien. Dia tahu bahwa menyatukan pasukan mereka akan menciptakan front yang jauh lebih kuat melawan Belanda. Dia melamarnya. Ini bukan hanya lamaran romantis. Ini adalah aliansi strategis. Dia tahu bahwa pernikahan akan mengukuhkan kepemimpinan mereka dan mengirimkan pesan persatuan yang kuat kepada rakyat Aceh. Kat Nyak Dien ragu pada awalnya. Hatinya masih bersama mendiang suaminya, dan sumpahnya adalah melawan Belanda, bukan menikah lagi. Dia adalah wanita dengan prinsip yang kuat, dan dia perlu memastikan bahwa pernikahan ini akan melayani tujuan kebebasan Aceh. Dia mengajukan syarat kepada Teuku Umar. Dia akan menerima lamarannya, tetapi hanya jika dia mengizinkannya untuk bertarung bersamanya di medan perang. Dia tidak akan menjadi istri yang menunggu di rumah. Dia akan menjadi pasangan dalam perang, seorang komandan dengan haknya sendiri, berbagi bahaya dan keputusan perjuangan. Teuku Umar yang mengagumi semangatnya yang membara, dengan mudah menyetujui syaratnya. Dia tidak menginginkan istri yang penurut. Dia menginginkan seorang ratu untuk bertarung di sisinya. Dan demikianlah pada tahun 1880 mereka menikah. Persatuan ini menandai dimulainya fase baru, bahkan lebih intens dari Perang Aceh, yang dipimpin oleh salah satu pasangan paling tangguh dalam sejarah Indonesia. Jadi, pernikahan Kat Nyak Dien dan Teuku Umar sungguh menciptakan kekuatan tempur yang legendaris. Dia dikenal sebagai Harimau Aceh, pemimpin gerilya yang brilian dan tak terduga. Dan dia adalah Ratu Gerilya, jantung strategis dan inspiratif dari kampanye mereka. Bersama-sama mereka menghidupkan kembali perlawanan Aceh. Kepemimpinan mereka kalian tahu adalah perpaduan gaya yang sempurna. Teuku Umar adalah ahli serangan mendadak dan tipuan cerdik, sering memimpin pasukannya dari garis depan dengan keberanian tak tertandingi. Kat Nyak Dien di sisi lain adalah ahli strategi, merencanakan kampanye mereka, mengelola logistik, dan, yang terpenting, menjaga semangat para pengikut mereka tetap tinggi dengan pidato-pidatonya yang kuat dan kehadirannya yang tak tergoyahkan. Mereka melancarkan serangkaian serangan tanpa henti terhadap Belanda. Pasukan mereka, yang dikenal sebagai pejuang gerilya, menggunakan pengetahuan mereka tentang hutan Aceh yang lebat untuk keuntungan mereka. Mereka akan muncul entah dari mana untuk menyerang patroli dan benteng Belanda, dan kemudian menghilang kembali ke hutan belantara sebelum musuh bisa membalas. Gaya perang ini sungguh membuat Belanda frustrasi yang terbiasa bertempur di medan perang terbuka. Selama bertahun-tahun, Teuku Umar dan Kat Nyak Dien menjadi duri dalam daging pemerintahan kolonial. Mereka menjadi simbol harapan bagi rakyat Aceh, membuktikan bahwa kekuatan yang gigih dapat melawan musuh yang jauh lebih besar dan lebih lengkap. Salah satu strategi mereka yang paling terkenal dan kontroversial melibatkan penyerahan diri sementara. Pada tahun 1893, Teuku Umar dengan nasihat Kat Nyak Dien mendekati Belanda dan menyatakan kesetiaannya kepada mereka. Belanda sangat gembira, percaya bahwa mereka akhirnya mematahkan tulang punggung perlawanan. Mereka memberinya gelar, senjata, dan pasukan besar. Namun, ini semua adalah bagian dari rencana yang brilian. Selama 2 tahun, Teuku Umar berpura-pura melayani Belanda, sambil diam-diam mengumpulkan informasi, senjata, dan melatih pasukannya. Kat Nyak Dien mendukung penipuan sulit ini, mengetahui itu adalah risiko yang diperlukan untuk kemenangan yang lebih besar. Rakyat Aceh bingung dan beberapa merasa dikhianati, tetapi dia mendesak mereka untuk tetap percaya. Kemudian pada tahun 1896, jebakan itu diletakkan. Teuku Umar, yang sekarang dipersenjatai dengan senjata Belanda yang canggih dan memimpin pasukan yang terlatih, berbalik melawan tuan-tuan yang seharusnya.
Dia dan Katnyak Dien memimpin pasukan mereka kembali ke hutan, melancarkan serangan baru yang besar terhadap Belanda yang terkejut dan tidak siap. Tindakan pengkhianatan ini adalah penghinaan besar bagi Belanda dan dorongan besar bagi perlawanan Aceh. Itu adalah bukti kejeniusan gabungan mereka, eksekusi berani Teuku Umar, dan kesabaran strategis Katnyak Dien. Mereka telah menggunakan kekuatan musuh sendiri untuk melawan mereka. Sebuah langkah yang akan diingat dan dipelajari selama beberapa generasi. Keberhasilan tipuan mereka membuat Belanda semakin bertekad untuk menangkap Teuku Umar dan Katnyak Dien. Mereka melancarkan operasi militer besar-besaran khusus untuk memburu keduanya. Belanda menggunakan strategi baru, yaitu menggunakan pasukan khusus yang disebut Korps Marsose. Mereka adalah prajurit yang sangat terlatih, ahli dalam perang hutan, yang misi satu-satunya adalah melacak dan melenyapkan pemimpin gerilya. Perang menjadi semakin pribadi dan berbahaya. Selama bertahun-tahun, Katnyak Dien dan Teuku Umar terus-menerus berpindah-pindah, hidup di hutan yang keras, menahan lapar, penyakit, dan ancaman penemuan yang terus-menerus. Hidup mereka adalah perjuangan terus-menerus, berpindah dari satu kamp rahasia ke kamp lain. Pengejaran tanpa henti akhirnya berhasil menyusul mereka. Pada tanggal 11 Februari 1899, Belanda melancarkan serangan mendadak ke kamp Teuku Umar di Meulabo. Dalam pertempuran sengit yang terjadi, Teuku Umar tertembak dan tewas. Ini adalah kedua kalinya Katnyak Dien kehilangan suami karena Belanda. Rasa sakitnya luar biasa, luka lama terbuka kembali. Ketika salah satu komandannya Panglaut memberitahukan berita yang menghancurkan itu, dia melihat kesedihannya. Tapi dia juga melihat kekuatannya yang luar biasa. Dia dilaporkan menamparnya dan berkata, "Sebagai wanita Aceh, kita tidak meneteskan air mata untuk mereka yang gugur sebagai syuhada." Kesedihan pribadinya sekali lagi dikesampingkan demi tujuan yang lebih besar. Dengan gugurnya Teuku Umar, banyak yang percaya perlawanan akhirnya akan runtuh. Belanda tentu saja berpikir begitu, tapi mereka sekali lagi meremehkan Katnyak Dien. Dia menolak untuk menyerah. Meskipun dia sekarang menjadi janda untuk kedua kalinya dan seorang wanita berusia 50-an, dia mengambil alih komando penuh pasukan gerilya yang tersisa. Dia menjadi satu-satunya pemimpin perlawanan, ratu gerilya yang memimpin perjuangan yang sepi. Dia memimpin kelompok kecil pengikut setianya lebih dalam ke hutan pedalaman yang tak kenal ampun. Selama 6 tahun berikutnya, dia akan melanjutkan perang hantu di pegunungan, legenda yang tampaknya tidak bisa dipadamkan oleh Belanda. Kehidupan di hutan sangat keras, makanan langka, dan penyakit seperti malaria merajalela. Kesehatan Katnyak Dien sendiri mulai menurun. Penglihatannya semakin kabur, dan dia menderita rematik yang membuat berjalan melalui medan yang sulit menjadi menyakitkan. Namun semangatnya tetap tak terpatahkan. Dia mendorong para pengikutnya dan dirinya sendiri untuk melanjutkan perjuangan. Kehadirannya saja sudah cukup untuk menginspirasi anak buahnya untuk terus maju. Dia adalah perwujudan hidup dari perlawanan. Belanda frustrasi. Bagaimana mungkin seorang wanita tua yang sakit-sakitan terus menghindari seluruh pasukan mereka? Dia menjadi lebih dari sekadar komandan. Dia adalah simbol sebuah ide, dan sebuah ide jauh lebih sulit untuk dibunuh daripada seorang. Bertahun-tahun, Katnyak Dien dan kelompok kecil pejuang setianya berhasil menghindari Belanda. Mereka adalah ahli hutan, tapi waktu dan kesulitan mulai memakan korban. Kesehatannya memburuk drastis. Dia hampir buta dan lumpuh karena radang sendi, membuatnya hampir tidak mungkin untuk bepergian. Pasukan pengikutnya semakin berkurang, kelelahan karena pertempuran terus-menerus, kelaparan, dan penyakit. Para pria yang tersisa sangat setia padanya, bersedia mati untuk melindungi ratu mereka. Mereka melihat penderitaannya dan tahu bahwa penangkapannya akan segera terjadi. Perjuangan panjang dan menantang ratu gerilya itu mendekati akhir yang tragis. Salah satu komandannya, Panglaut, bimbang. Dia mencintai pemimpinnya dan menghormati kemauan kerasnya untuk bertarung. Namun, dia tidak tahan lagi melihatnya menderita. Dia melihat bahwa kesehatannya sangat buruk sehingga terus bertarung di hutan pasti akan menyebabkan kematiannya. Dia membuat keputusan yang sangat sulit dan kontroversial. Dia diam-diam menghubungi Belanda. Dia menawarkan untuk memimpin mereka ke tempat persembunyian Katnyak Dien. Tetapi hanya dengan syarat bahwa mereka akan memperlakukannya dengan hormat dan memberinya perawatan medis yang sangat dia butuhkan.
Itu adalah tindakan pengkhianatan yang lahir dari kasih sayang, upaya putus asa untuk menyelamatkan hidup wanita yang sangat dia kagumi. Pada tahun 1905, Belanda yang dipimpin oleh Pang Laut mengepung kemahnya di daerah Beutong Le Sage. Ketika tentara muncul, Kat Nyak Dien, meskipun lemah dan hampir buta, meraih rencongnya, belati tradisional Aceh. Dia berniat untuk bertarung sampai mati, untuk mati syahid seperti suaminya. Dia tidak akan pernah menyerah. Namun dia terlalu lemah. Tentara Belanda menangkapnya sebelum dia bisa melawan. Penangkapannya menandai berakhirnya perang gerilya yang terorganisir selama puluhan tahun di Aceh. Api perlawanan yang telah dia bawa begitu lama akhirnya secara paksa padam. Belanda menepati janji mereka kepada Pang Laut. Mereka memperlakukan Kat Nyak Dien dengan hormat, mengakui dia sebagai musuh yang tangguh dan mulia. Namun, mereka juga takut padanya. Mereka tahu bahwa bahkan sebagai tawanan kehadirannya di Aceh masih bisa menginspirasi pemberontakan. Semangatnya terlalu kuat, pengaruhnya terlalu besar. Mereka tidak bisa mengambil risiko pemberontakan lain yang dipicu oleh namanya. Oleh karena itu, mereka memutuskan bahwa dia harus dipindahkan dari tanah airnya. Pemerintah kolonial Belanda membuat keputusan untuk mengasingkannya ke tempat yang sangat jauh dari tanah yang telah dia perjuangkan dengan gigih untuk dipertahankan. Pertempuran terakhirnya telah berakhir, dan babak baru yang sepi dalam hidupnya akan segera dimulai. Cut Nyak Dien diasingkan ke Sumedang, sebuah kota di Jawa Barat, tempat yang sangat berbeda dari Aceh tanah kelahirannya. Dia tiba di sana pada tahun 1906, seorang wanita tua, lelah dan patah hati. Dia telah dipisahkan dari tanahnya, rakyatnya, dan perjuangan yang telah menentukan seluruh hidupnya. Bagi seorang wanita yang pernah menjadi ratu, seorang komandan dan simbol kebebasan, pengasingan ini adalah nasib yang kejam. Belanda berharap bahwa di kota yang tenang dan jauh ini, dia akan dilupakan. Warisannya memudar menjadi ketidakjelasan. Mereka menempatkannya di bawah pengawasan bupati setempat, Pangeran Arya Surya Atmaja, dengan perintah ketat untuk mengisolasinya. Meskipun penyakit fisiknya dan kesedihan pengasingannya, semangat Kat Dien tetap tak terpatahkan. Di Sumedang, dia dikenal hanya sebagai Ibu Perbu atau Ibu Ratu. Masyarakat setempat pada awalnya tidak mengetahui seluruh kisahnya. Mereka hanya melihat seorang wanita tua yang saleh dan bermartabat dengan penglihatan yang memburuk. Namun mereka tertarik pada kebijaksanaannya dan pengetahuannya yang mendalam tentang Islam. Dia dengan cepat menjadi guru agama yang dihormati. Meskipun dia hampir buta, pandangan batinnya tajam. Dia menghabiskan hari-harinya mengajar wanita dan anak-anak setempat cara membaca dan melafalkan Al-Quran. Ajarannya dipenuhi dengan prinsip-prinsip yang sama yang telah membimbingnya sepanjang hidupnya. Keberanian, keadilan, dan iman yang tak tergoyahkan kepada Tuhan. Dia tidak pernah berbicara tentang perang yang dia lawan atau suami yang dia kehilangan. Dia tidak terpaku pada masa lalunya sebagai pejuang yang menakutkan. Sebaliknya, dia menyalurkan energinya untuk memelihara generasi berikutnya, menanam benih iman dan pengetahuan di tanah baru. Dengan cara yang tenang ini, perjuangannya terus berlanjut. Dia tidak lagi melawan Belanda dengan pedang, tetapi dia melawan ketidaktahuan dan keputusasaan dengan kebijaksanaan dan iman. Orang-orang Sumedang mencintai dan menghormatinya, mengakui cahaya kuat yang terpancar dari dalam wanita tua misterius ini. Kat Nyak Dien wafat pada tanggal 6 November 1908. Dia dimakamkan di sebuah makam sederhana di Sumedang, jauh dari tanah Aceh yang dicintainya. Selama bertahun-tahun, tempat peristirahatan terakhirnya hanya diketahui oleh masyarakat setempat yang telah merawatnya. Dia meninggal dengan tenang sebagai Ibu Perbu, guru agama yang dihormati. Belanda percaya mereka telah berhasil menghapus ingatan akan ratu pejuang besar Aceh itu. Tapi mereka salah. Warisan skuad miliknya tidak bisa dikubur selamanya. Kisahnya tetap hidup di hati rakyat Aceh dan suatu hari akan ditemukan kembali oleh seluruh bangsa yang telah dia perjuangkan. Selama puluhan tahun setelah kematiannya, kisah Kat Nyak Dien sebagian besar hanya menjadi legenda daerah. Sebuah cerita yang dibanggakan di Aceh, tetapi tidak dikenal luas di seluruh Nusantara. Makamnya di Sumedang dirawat, tetapi arti pentingnya yang sebenarnya tidak sepenuhnya dipahami. Namun, sejarah punya caranya sendiri untuk menemukan pahlawannya. Setelah Indonesia akhirnya meraih kemerdekaannya pada tahun 1945,
Bangsa yang baru ini mulai melihat ke belakang dan mengidentifikasi tokoh-tokoh yang telah berjuang dan berkorban demi impian negara yang merdeka. Para peneliti, terinspirasi oleh cerita-cerita dari Aceh, mulai menyusun kembali kehidupan luar biasa dari Ratu Gerilya ini. Pencarian makamnya, berdasarkan catatan sejarah Belanda dan cerita-cerita lokal, akhirnya mengarah pada penemuannya kembali pada tahun 1959. Penemuan ini mengkonfirmasi babak terakhir hidupnya dan membawa kisahnya kembali menjadi sorotan nasional. Rakyat Indonesia terpikat oleh kisahnya. Inilah seorang wanita yang mewujudkan cita-cita tertinggi bangsa, keberanian, pengorbanan, patriotisme, dan semangat yang tak tertatahkan. Dia bukan hanya pahlawan bagi Aceh, dia adalah pahlawan bagi seluruh Indonesia. Perjuangannya melawan kekuatan kolonial yang kuat adalah contoh sempurna dari semboyan nasional, Bhinneka Tunggal Ika, atau persatuan dalam keberagaman, karena perjuangannya adalah bagian dari jalinan perlawanan yang lebih besar terhadap penindasan. Sebagai pengakuan atas kontribusi dan pengorbanannya yang luar biasa, pemerintah Indonesia, melalui keputusan Presiden nomor 106 tahun 1964, secara resmi menyatakan Kat Nyak Dien sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ini adalah kehormatan tertinggi yang bisa diberikan oleh bangsa. Ini memastikan bahwa namanya tidak akan pernah dilupakan. Kisahnya dimasukkan dalam buku pelajaran sekolah, wajahnya dicetak pada mata uang, dan jalan-jalan serta bangunan di seluruh negeri dinamai menurut namanya. Dia menjadi ikon, sumber inspirasi bagi generasi-generasi Indonesia, terutama bagi wanita, menunjukkan kepada mereka bahwa mereka juga bisa menjadi pemimpin yang kuat dan agen perubahan. Hari ini, warisan Kat Nyak Dien lebih kuat dari sebelumnya. Dia dikenang bukan hanya sebagai pejuang, tetapi sebagai manusia seutuhnya, seorang muslimah yang taat, seorang istri dan ibu yang penuh kasih, seorang ahli strategi yang brilian, dan seorang pemimpin yang tidak pernah menyerah. Hidupnya mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati berasal dari keyakinan, dan bahwa bahkan di hadapan rintangan yang luar biasa, keberanian satu orang dapat menginspirasi sebuah bangsa. Api yang dia nyalakan di hutan Aceh terus menyala terang, sebuah pengingat abadi bahwa perjuangan untuk kebebasan dan keadilan selalu layak diperjuangkan. Dia bukan hanya pahlawan dari masa lalu, dia adalah simbol abadi ketahanan Indonesia.